Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi anzala ala Alhamdulillahilladzi ahyana badana. Alhamdulillahilladzi innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fahuwal muhtadi wa man yudlil falan tajida lahu waliyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu amma ba'du. Puji kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala, yang mana Allah Subhanahu wa taala telah memberikan pada kita kesehatan, kekuatan, kenikmatan, kesempatan untuk bisa melaksanakan salah satu kewajiban kita, yaitu sholat isya berjamaah, kemudian dilanjut dengan nanti sholat sunat qiyamul lail, taraweh, kemudian dilanjut dengan sholat wajib subuh, dan dilanjut lagi insya Allah kita niatkan untuk saum besok hari Ahad. Bapak Ibu sekalian, saya dikasih oleh panitia, yaitu kasih materi mengenai sedekah, bab sedekah, yang salah satu sedekah ini di bulan Ramadan ini begitu luar biasanya. Dimohon untuk lebih bapak-bapak, ibu-ibu sekalian lebih ditingkatkan akan sedekahnya. Saya akan menyampaikan sedikit kultum di segi versi dimensi sedekah di dalam hadis, yaitu di dalam hadis yang diungkapkan Wan Jabir radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qulu ma'rufin shadaqah. Diriwayatkan dari Imam Bukhari, yaitu setiap sedekah, setiap kebaikan adalah sedekah. Dan ma'ruf itu lawannya adalah mungkar, yaitu kebaikan yang disyariatkan bahwa tidak setiap sedekah itu berupa amwal atau harta, tapi kebaikan-kebaikan lain juga adalah sedekah. Ketika kita berbuat baik kepada orang lain, senyum atau kegiatan apapun kebaikan, misal Pak Haji Bayu bisa jadi YouTube atau apa, menjadikan channel YouTube untuk dakwah, itu adalah suatu sedekah. Di dalam hadis ini, hadis lain bahwa kalimat thayyibah itu adalah sedekah, yaitu ketika hadis pakuli tasbihatin sedekah, wakuli tahmidatin sedekah, wakuli yang lainnya yaitu sedekah. Biasa kita banyak bapak-bapak bacakan tahmid, tahlil, bahwa itu adalah sedekah. Jadi sedekah itu tidak berupa amwal aja, harta, tapi berupa kebaikan. Kita bisa baca doa, bisa segala macam juga, itu adalah suatu sedekah. Kemudian di keterangan lain bahwa sedekah ini di dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 261, ketika Allah menggambarkan bahwa perumpamaan orang yang bersedekah itu seperti tangkai, dan satu tangkai itu jadi 7, yang itu menjadi 700 kebaikan. Dan ini menjadi awal bahwa kita harus memacu untuk bisa sedekah berupa kebaikan-kebaikan. Tapi jangan sampai kebaikan ini mengharapkan di dunia, Pak. Karena fenomena ya, Ustadz maaf gitu, di YouTube kan sekarang lagi ini, karena ininya pembalasannya pengen di dunia gitu. Padahal Allah menjanjikan itu buat di akhirat, walaupun di dunia ada, Pak. Tapi jangan diharapkan banyak, bahwa di dunia itu diharapkan banyak kebaikan, karena nanti di akhirat nanti kebaikan itu akan kalau di dunia banyak kebaikan,
dikasih sama Allah, nanti di akhirat kita hisabnya nggak ada, Pak. Udah habis kebaikannya langsung oleh Allah istijrot di dunia. Jadi untuk kebaikan sedekah itu jangan sampai kita mengharapkan di dunia, tapi fokuskan kita bahwa itu nanti ketika kita sudah meninggal. Bapak Ibu sekalian, ada fenomena yang luar biasa untuk kita renungkan. Ada suatu keterangan asar. Asar itu adalah kisah sahabat atau tabi'in yang tidak diceritakan oleh Nabi, bahwasanya ketika ada seorang yang taat, bapak-bapak yang taat itu, salah satu diriwayatkan, itu nggak tahu kisahnya dari dulu atau zaman Nabi Muhammad, bahwa ada salah satu kampung yang taat, begitu taatnya kepada Allah Subhanahu wa taala, sampai ketaatannya itu sampai 60 tahun. Tapi ketika ketaatan ini, ada seorang wanita yang datang ke masjid atau musola itu, mungkin bahasa Sunda ngabibita. Ternyata si rahib ini, ustadz ini, kena apa? Dan dia melakukan, maaf tanda kutip, zina selama 6 hari. Dan begitu luar biasanya, ketika 6 hari ini orang yang taat itu sadar itu bahwa ini suatu perzinahan, maka dia itu pulang ke kampung lain. Dan di kampung lain itu dia sholat biasa, tapi saya nggak enak katanya karena saya telah melakukan dosa. Lalu si orang ini yang taat ini pergi lagi, ternyata ada satu kampung yang ada tendanya, lalu dia singgah. Ketika itu ada yang membagikan roti, dan dia itu udah 3 hari itu tidak makan roti, tidak makan. Maka sepotong roti dikasih sama yang ngasihnya itu ke dia. Pas dia mau ngasih roti, mau makan, ternyata ada pengemis yang begitu laparnya. Padahal dia udah 3 hari tidak makan, tapi dia dikasihkan oleh kepada pengemis itu. Langsung dikasihkan si roti ini. Lalu Allah menyuruh kepada malaikat, mohon disegerakan kematiannya. Maka si orang yang taat tadi yang berzina ini meninggal. Dan nanti katanya di keterangan asar ini, bahwa si orang taat ini yang zina ini ditimbang di daun timbangan itu, ternyata yang 60 amalannya ini, yang ketaatan ini, kalah sama yang zina 6 hari. Tetapi ketika ditimbang lagi, ditambah sama roti yang sepotong, 2 potong itu, ternyata si timbangan ini menjadi timbangan kebaikan, maka dia masuk surga, dibukakanlah surga buat dia. Itulah bahwa sedekah luar biasa, sepotong roti bisa menjadikan pintu surga terbuka, dikarenakan dia mengamalkan yang dia memperlukan, tapi dia lebih dikasihkan kepada orang lain. Kalau waktu itu saya menyampaikan, ini amalan ihsar, yaitu pertama amalan as-sakhoh, yang kedua amalan azud, yang ketiga amalan ihsar. Yang amalan asal ini yang biasa kita umumnya melakukan amalan cuman 10% lah dari harta kita, biasa sodako gitu, yang umum lah 5.000, 10.000, 50.000. Ada yang azud, yaitu amalan 70%, biasa kalau biasa 50.000, 100, ya 700.000. Nah ini yang amalan yang puncak ini, yang kemurahan hatinya lebih tinggi, yaitu amalan al-isar, yaitu semuanya kasihkan. Dan ini banyak dilakukan bukan orang mampu, Pak, Ibu-ibu, orang yang susah kebanyakan. Di dalam kisah-kisah amalan-amalan ini, bahwa ketika orang lagi memperlukan, dia juga memperlukan, dia mementingkan tetangga, dia mementingkan orang lain. Nah ini amalan-amalan yang luar biasa. Di
Ketika di dalam satu Al-Quran, ketika kita akan sedang atau yang sudah, ini udah kepastian bahwa ketika kita akan sakaratul maut, maka yang akan diingatkan, kita minta yang seperti itu dihidupkan lagi sedetik apapun di dunia untuk sedekah. Kenapa tidak sholat, tidak puasa? Kenapa tidak amalan-amalan lain? Malahan yang minta dihidupkan satu sedetik itu sedekah, untuk sedekah. Kata Ibnu Qayyim bahwa ada 5 yang bisa, kenapa orang ini, seorang yang sakaratul maut ini memintanya sedekah. Yang pertama, yang paling terang di kuburan nanti katanya, yaitu ahli sedekah. Yang kedua, yaitu banyak di pintu-pintu surga orang yang dermawan. Pintu. Yang ketiga yaitu surganya as-sakhayah. Lagi. Jadi surga ini paling, pintunya paling gede kalau di atas surga-surga lain, bahwa nanti kebanyakan orang-orang dermawan yang banyak di situ. Yang keempat ya, yang kelima yaitu dikarenakan harta itu hisabnya susah. Karena nanti bapak-bapak sekalian, kita juga termasuk saya juga paling susah nanti dihisabnya. Karena harta ini luar biasanya, belum tentu kalau lihat tabiin atau sahabat soleh kita itu tak patutlah ke surga gitu. Karena uhisab punten mobil, rumah, segala macam nggak bakalan kejawab gitu, nggak bakalan gitu. Tapi kita kan dianjurkan oleh ulama atau salafus soleh bahwa kita harus takut dan harapannya itu rahmat dari Allah. Kalau amalan-amalan kita ku mobil hiji wae ge Pak, ditanya ku malaikat, ku Allah, belum tentu kita bisa kejawab gitu. Pasti kalau logika mah kasiksa gitu. Jangankan ku malaikat Pak, yang udah lah di perusahaan, yang bapak-bapak mungkin kelasnya pejabat gitu, ketika ada BPK aja, ada KPK, sok coba ngaraclang ke begel, susah untuk dijawab, dia salah itu salah. Itu junang, apalagi nanti Pak. Inilah kita harus sebagai renungan buat kita semua bahwa sedekah ini luar biasa, maka kita harus hati-hati. Kita tingkatkan di bulan Ramadan ini, mudah-mudahan kita lebih ditingkatkan karena sedekah ini membantu tadi yang saya sampaikan. Dan untuk terakhir, bahwa untuk nanti sedekah ke keluarga atau apa, saya dianjurkan gitu, untuk bisa mah jangan sesudah Ramadan, sebelum sedang Ramadan kita sedekah, karena banyaklah pahalanya luar biasanya. Itu mungkin saya sedikit kultum yang saya sampaikan, mudah-mudahan ini jadi manfaat bagi kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.